Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dalam mata pelajaran Sains. Hari ini kita akan belajar di kelas 3 ya. Tentu saja masih bersama dengan Pak Lukman. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat walaupun masih belajar secara daring dari rumah. Anak-anak, kita mulakan dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam materi yang ke-8, yaitu mengenal ciri khas tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya. Sebelum kita mulai, apakah sudah disiapkan alat tulis dan buku catatannya? Alhamdulillah, kalau sudah disiapkan. Kalau begitu, langsung saja kita simak. Anak-anak sekalian, berdasarkan tempat hidupnya, tumbuhan dikelompokkan sebagai berikut. Ada tumbuhan yang bisa hidup di tempat yang tanahnya subur. Namun, ada pula tumbuhan yang dapat hidup di tempat yang kering dan panas. Kemudian, ada pula tanaman yang bisa hidup di air. Kemudian, ada pula tanaman yang bisa hidup di tempat yang lembab. Nah, inilah di antara tumbuhan yang dibedakan berdasarkan tempat hidupnya. Mari kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama, ada tumbuhan yang hidup di tempat yang subur. Kebanyakan tumbuhan memang menyukai tempat yang subur, dengan kandungan hara yang melimpah dan kadar air yang cukup. Nah, tumbuhan yang bisa hidup di tempat yang seperti ini itu sangat banyak dan ada di sekitar kita. Contohnya, ada buah pepaya, kemudian ada anggur, ada pula tanaman sayur seperti sawi, ada pula tomat, atau tumbuhan lainnya yang bisa kita temui di sekitar kita. Sedangkan ada pula tumbuhan yang dapat hidup di tempat yang kering dan panas. Biasanya, tumbuhan yang dapat tumbuh di tempat yang seperti ini memiliki sedikit daun, atau bahkan ada yang daunnya berbentuk duri. Namun biasanya memiliki akar yang panjang untuk memudahkan mendapatkan air di sekitar tempat dia tumbuh. Contohnya seperti tumbuhan kaktus dengan berbagai jenisnya ya. Kemudian ada pohon kurma. Ada pula, ada yang tahu tanaman apa ini? Ini namanya lidah mertua. Nah, tumbuhan-tumbuhan ini dia dapat tumbuh walaupun di tempat yang kering. Nah, berikutnya ada tumbuhan yang bisa hidup di air. Biasanya, tumbuhan ini memiliki daun yang lebar dan batangnya yang memiliki rongga seperti spons yang berguna agar dapat mengapung di permukaan air. Contohnya seperti tumbuhan ini, namanya teratai. Atau contoh lain seperti ini, namanya eceng gondok. Yang lainnya seperti kiambang. Nah, kalian bisa cari contoh lainnya, tumbuhan yang bisa hidup di air. Berikutnya, ada tumbuhan yang dapat hidup di tempat yang lembab.
Nah, contohnya seperti tumbuhan paku, jamur dengan berbagai jenis-jenisnya, kemudian lumut. Nah, lumut itu tumbuhan ya. Nah, ini adalah contoh tumbuhan yang dapat hidup di tempat yang lembab. Dia tidak bisa tumbuh di tempat yang kering atau tumbuhan yang kurang airnya. Tetapi juga tidak bisa tumbuh di tempat yang terlalu banyak airnya. Nah, anak-anak, inilah tadi contoh tumbuhan-tumbuhan dengan berbagai macam jenisnya dari berbagai kelompok berdasarkan tempat hidupnya. Subhanallah ya anak-anak, kita sudah mengetahui bagaimana kelompok tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya. Allah menciptakan berbagai macam jenis tumbuhan walaupun di tempat yang berbeda-beda. Nah anak-anak, demikianlah pelajaran kita kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Lalu mengakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.